Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketemu lagi dengan kami di channel News Clan Official. Kali ini kita akan informasikan seorang nama yang sudah kalian kenal, yaitu Bahar bin Smith. Bahar bin Smith ini berulah lagi. Ya, walaupun mungkin korbannya adalah dari kaum Ba'alwi, seorang perempuan yang bernama Helwa Bahmid. Nah, ini katanya diterlantarkan oleh si Bahar Smith menjadi istri yang ketiga atau yang kesekian lah ya, nggak tahu istri yang aslinya itu berapa. Tapi yang jelas ini sedang viral di berbagai platform media sosial. Jadi oknum-oknum Habib itu memang paling doyan ya dengan apem. Jadi hati-hati. Dari golongan Ba'alwi saja mereka terlantarkan, apalagi kalau misalnya adalah wanitanya seorang pribumi, saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, para wanita, apalagi kalau diajak nikah siri, jangan maulah ya. Kalau nikah siri akibatnya kalian nggak bisa menggugat secara hukum, atau kekuatan hukumnya lemah ya. Dan ini dialami oleh Helwa Bahmid. Bahar bin Smith ini sama aja lah dengan Habib Ba'alwi lainnya ya. Misalnya dengan si Rizky yang dulu ya viral tuh, dengan Ratu siapa itu. Lalu kemudian ada yang namanya Jidan itu ya. Jadi intinya hati-hatilah sama mereka itu ya. Iya kan? Nah, langsung kita simak berita-beritanya berikut ini. Helwa Bahmid, salah satu model umur 21 tahun tersebut membuat status di Instagram beberapa hari kemarin dengan kata sebagai berikut. Happy anniversary sayang. Gak nyangka ya kamu menutupi pernikahan kita udah 1 tahun dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku. Selama kita menikah aku tidak merasakan dibimbing secara agama bahkan selama 1 tahun juga hidupku. Bagaikan istri simpananmu yang kamu butuh di saat kamu hanya ingin acis sama aku tapi kamu tidak pernah datang. Untuk melihat keadaanku gimana bahkan sekedarnya keadaanku aja kamu gak pernah. Sakit aku menahan ini bukan hanya dikecewakan tentang janji pernikahan tapi juga aku memikirkan keadaan anakku. Yang tidak punya sosok bapak bertanggung jawab untuknya. Aku berani posting ini bukan karena ingin melikenmu tapi kejelekanmu sudah tidak bisa kutoleran lagi karena sesakit dan sesulit itu untuk aku berkomunikasi denganmu. Bye, istri cadangan yang kau telantarkan. Tapi itu semua bohong. Buktinya dia hancurkan aku dari mulai aku awal nikah sampai aku lahiran. Gak ada yang berubah sama sekali. Mental aku dihancurin. Terus aku gak makan sampai 5 hari. Itu pun makan cuman disiram pakai air teh. Begitupun mau pergi ke USG, mau pergi ke dokter, mau periksa, mau minum, mau beli obat, itu nggak bisa. Malah aku pinjam sana sini. Sampai mamanya dia tuh pingsan tau gak? Sama mama aku pingsan 2 kali pun dia nggak ngehargain mami aku sama sekali. Itu pun dia ngumpulin orang 15 orang buat nyuruh mama aku tuh masak. Babu. Dijadiin babu mama aku loh. Jadi gini, mamanya dia kan pingsan. Dia tegang ya, aku tahu dia tegang. Dia ngomong sama kalian tuh. Apalagi ini rame banget yang nonton ya. Dia nih public speakingnya ini kurang. Jadi gini, jadi di mana momen mamanya dia tuh pingsan. Nah, mamanya pingsan sempet sadar, mamanya minta lah nih diajak, ayo bawa mama nih menghirup udara segar lah keluar. Tahu-taunya HBS datang bersama. Nggak, dia nelpon. Terus nyuruh mama aku masak. Katanya ada orang 15 orang mau datang ke rumah. Ya mama aku ikutin lah. Kurang baik apa lagi coba sebagai mertua lo mamanya lo. Tapi dijadiin babu nggak dihargain lo. Coba. Itu ya yang bilang fitnah. Nggak ngehargain. Itu yang bikin aku jadi sedih. Tahun 2021 sama kasusnya kayak Kakak Semin. Aku Nadia Hapsi. Ibarat kata mamanya dia tuh jadi kosedan loh. Untung ada mamanya dia. Coba kalau nggak ada mamanya hancur nih dia. Take a Fadlun. Omongan aku tuh di record
Jadi kita kan nggak tahu ya ada pendukungnya gitu, terus video kita tuh direcord, dipotong gitu loh. Ya udah urusan dia aja sama Allah. Sumpah ya, dia tuh sampai bilang gini, kamu mau tahu nggak yang aku tutupin ini apa? Barang-barang apa? Ini narkoba, kata dia. Hah? Emang iya? Di sini tuh di depan ini ada pos polisi loh. Emang nggak takut digerebek atau gimana gitu? Ya elah, kata dia. Di sini tuh polisi tinggal dibayar. Nah, tuh videoin tuh ikut tuh belakang tuh. Ya Allah, Lalu sumpah, ini keluarga ya, keluarga yang nggak takut hukum. parah sih parah. Guys, ini ada juga temennya si NR. Ini aku baca komentar. Ini temanku juga korban dari NR. Coba deh. Ya, Mungkin dia mau korban-korban naik nih. NR kamu coba deh komen. Mungkin dia mau naik. Temennya tuh. Makanya istirahat. Jangankan di Surabaya, di Malang pun juga ada. Dia kayak Walid guys. Di mana-mana ada istrinya. Aku pun jadi korban. Aku juga dapat kabar dari temen aku ya, cuma kan aku nggak bisa percaya kalau nggak ada bukti ya. Cuma sih aku dengernya tuh, jadi tuh si HBS ini nikah sama orang, tapi bukan Syarifah ya, maksudnya yang bukan Arab gitu. Terus dia punya anak, tapi nggak diakuin, bahkan nasabnya itu nggak di inilah nasabnya, nggak diurus gitu loh. Kan kesian kan kayak gini, maksudnya gimana ya, kalau dia terus-terusan ngikutin hawa nafsunya itu yang kesian tuh anak-anaknya gitu, keturunannya gitu loh. Mending ya kalau misal dia lahir dibiayain sampai dia gede gitu, ditanggung jawabin lah. Kalau cuma bikin anak doang, ya Allah, orang gila juga bisa. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan itu. pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dia nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis Disiram pakai teh. karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada Dok. apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Mau nih tahu, tuh orang ini drama. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Enak sah. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Aku nggak bicara soal siapapun, tapi fenomena seperti ini tuh bikin aku sedih sebagai seorang laki-laki. Final apa lagi yang akan menimpa umat ini itu? Aku mau bilang ini belum final. Kita belum tahu sepenuhnya dan nggak akan tahu sepenuhnya. Kak udah cerai secara agama? Belum. Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. Habib Bana saya yakin akan begitu, beliau orang yang paham agama. Boro-boro paham agama, ngajarin aku tentang agama aja nggak pernah. Emang kamu nggak tahu sebelumnya dia udah banyak kasus di mana-mana? Ya Allah, kalau aku tahu aku nggak bakal mau nikah sama dia. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Kenapa waktu itu nggak langsung urus buku nikah, Kak? Ya di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada, Bib. Kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan. Kok kamu bisa percaya sama dia?
Ya mana aku tahu, namanya juga orang dihipnotis. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada. Nggak pakai hijab kak? Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Kak, istri yang keberapa, Kak? Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan, katanya lupa ngasih tahu ke aku. Ditipu oleh si Bahar ini, Biar nggak ada korban. biar perempuan-perempuan di luar sana nggak menjadi korbannya yang selanjutnya. Kak, anaknya kasih ke aku. Janganlah. Bikin lah kalian pakai terigu. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis, dengan asumsi di pikirannya sendiri dia bilang Kak Fadlun, istri pertamanya HBS itu ngebilang dia itu embek karena bilang mau dikandangin. Ininya udah aneh gitu. Kenapa kalau dikandangin harus embek? Kenapa nggak kucing, burung, kelinci gitu maksud gue? Dan apa yang dibilang itu benar, harusnya istri pertama mengandangi elu. Dalam konteks mengandangi ini adalah seseorang yang memfitnah seseorang, itu berhak dituntut mencemarkan nama baik gitu. Gue paham kalau dari si Helwa ini nggak bisa menuntut karena dia nikah itu nggak resmi. Dan di sini yang paling gue lihat adalah begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada. Di Instagramnya Kak Fadlun itu gue ngelihat semua bukti-bukti bahwasannya si Helwa ini dibahagiain, dinafkahi, bahkan keluarganya juga. Mereka diajak bulan madu, ke salon, makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa sampai sebegitunya? Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Jadi poinnya adalah gue melihat dari isi pembicaraan si Helwa ini yang dia bahas bukan hanya waktu, tetapi yang dia bahas itu adalah uang ya. Dia bilang kalau dia itu dinafkahi secukupnya, bukan semuanya seutuhnya. Kita nggak tahu juga, makanya dia bahas pengen umroh, pengen ini, pengen itu gitu kan. Maksud gue kalau lu memang pengen hidup yang glamor, lu jangan kawin sama pendakwah. Lu kawin sama pengusaha batu bara atau apa gitu. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam begitu. Dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Menurut gue Helwa lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Kita nggak boleh menuduh, kita nggak boleh mencaci, kita nggak boleh memvonis ya, kita nggak tahu. Telah kuharamkan hatiku untuk mencintai wanita selain diri. Mana? Oh, Habib. Ya, Habib. Ya, terus. Cintaku kepadanya bagaikan api membakar apapun yang ada di hadapanku. Cintaku kepadanya bagaikan air yang membasahi apapun yang dihadirinya. Akbar. Cintaku padanya bagaikan angin yang menghempaskan dan menggugurkan apapun yang dihempaskan. Cintaku kepadanya bagaikan langit menutupi apapun yang ada di bawahnya. Habis uang bulanan nggak dapat. Uang bulanan. Cukup dikasih ini aja. Cintaku padanya bagaikan bumi. Darinya tumbuh segala-galanya. Allahu Akbar. Aku dan dia. Tidak ada kata aku dan dia. Kecuali menyatu. Tidak ada kata aku dan engkau. Yang ada adalah kata kita. Kenapa? Karena aku adalah engkau adalah aku dan engkau adalah kita, dan kita adalah cinta, dan cinta kita menyatu dalam kemahacintaan. Tapi kita juga tidak boleh menormalisasi. Nah, ini poin pentingnya dari gua. Bagaimana sebagian orang menjadikan perempuan sebagai pelarian, sebagai pelampiasan, sebagai cadangan, seolah-olah hidup mereka tidak punya martabat. Islam sudah hadir, men. Ini bukan era sebelum Islam datang. Aku gak mau bicara soal individu ya, tapi ini soal pola di mana laki-laki merasa punya otoritas, merasa punya hak istimewa, bahkan kadang itu hak itu disematkan kepada ajaran Islam. Merasa punya otoritas, padahal ini belum selesai dengan tanggung jawab dasar, dia belum selesai. Aku kecewa ya, bukan karena aku kenal orang-orang ini, tapi karena setiap kali ada fenomena seperti ini, yang hancur itu bukan cuma rumah tangga 1-2 orang. Yang hancur itu kepercayaan publik terhadap agama Islam, kepercayaan perempuan terhadap laki-laki, kepercayaan pemuda terhadap pernikahan, kepercayaan anak terhadap keluarga. Jadi apapun hasil akhirnya nanti, apapun fakta lengkapnya ini jujur, nyata, fitnah, agama tetap menjadi korban. Setidaknya mari kita belajar satu hal. Agama itu bukan kostum, bukan tameng, bukan kosmetik moral. Agama itu amanah. Dan tidak ada satupun dalil yang mengizinkan seorang laki-laki menyakiti perempuan dengan dasar apapun. Gue
gue bukannya mau gimana ya, tapi gue akan berbicara sesuai dengan bukti-bukti. Mbak Helwa ini terlalu banyak drama. Oke, saya berempati dengan Anda dan yang Anda alami. Tapi menurut gue pribadi, kalau gue melihat orang menikah terus bercerai itu kayak biasa aja sih menurut gue ya. Karena memang resiko dari pernikahan ya bercerai ya. Kayak orang pacaran juga kan resikonya adalah putus gitu. Tapi kalau dengan yang dia bilang seperti ini, kenyataannya HBS itu ada pada saat kelahiran dan lain-lain. Bahkan gue ngelihat bukti-bukti transfer yang dikirimkan kepada si Helwa ini gitu loh. Jadi mending diselesaikan baik-baik Mbak Helwa ya, apalagi kan sama-sama jamaah. Dan kan gak mungkin juga dihipnotis, itu kan karena suka sama suka gitu loh, ya kan? Tapi yang gue perhatiin dari postingannya Mbak Helwa ini memang kayak apa ya, berdrama sedikit gitu, atau dramatis lah lebih tepatnya ya. Padahal ada bukti lain yang memang gue lihat sendiri nggak sama dengan postingannya Mbak Helwa gitu. Udahlah, semangat sehat-sehat dengan babynya ya. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Dia di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada, Bib. Kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada. Nggak pakai hijab, Kak. Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Sesudah aku menikah, di situ pun dia bilang dia balikan lagi sama istrinya. Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan. Katanya lupa ngasih tahu ke aku. Kebanyakan Habib itu begitu, iya. Jadi demikian, saudaraku, kabarnya tentang Bahar Smith ini. Banyak sebenarnya kasus hukum yang sedang menjerat dia ya, tapi nggak tahulah, mungkin banyak sekali oknum-oknum aparat yang menjadi muhibin ya, budak dari Jongos apalah dari Pak Alawi ya. Yang jelas Bahar Smith ini bukan keturunan Nabi, dia ngaku keturunan Nabi, bukan Sayyid mengaku Sayyid. Baik, terima kasih atas bantuannya. Video ini sebenarnya bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan bangsa ini tidak menjadi korban dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.